Jumpa lagi dengan saya, Sianaria. Kali ini kita bertemu di dalam video pembelajaran khusus untuk akuntansi biaya. Untuk materi kali ini kita akan belajar menentukan harga pokok dengan menggunakan metode harga pokok, pesanan, dan harga pokok proses. Teman-teman akan belajar mengenai contoh soal dan pembahasan dari harga pokok pesanan, di mana kita akan belajar bagaimana mengerjakan soal dari harga pokok pesanan. Seperti apa? Yuk kita sama-sama belajar. Misalnya kita mempunyai soal ada satu PT ya yang memproduksi berdasarkan pesanan di bulan November, kemudian menerima 3 macam pesanan ya, di mana pesanannya adalah P1, P2, dan P3 sebesar 1.000, 1.500, dan 2.000. Nah, untuk memproduksi pesanan tersebut dilakukan bahan baku ya. Jadi untuk membuat pesanan di atas perlu bahan baku X dan Y ya, di mana dilakukan pembelian ya, pembelian barang bahan baku ya. Nilainya adalah untuk X itu 5.000 unit, harganya 5.000, untuk yang Y 10.000, harganya 4 unit. Nah, untuk pemakaiannya usage ya. Standar pemakaiannya adalah misalnya untuk pesanan P1 membutuhkan bahan baku yang jenis X adalah 2.000, untuk bahan baku Y adalah 4.000, untuk P2 X 1.500 dan Y adalah 3.000, sehingga P3 butuh 1.000 bahan baku X dan bahan baku Y adalah 2.000. Gaji untuk masing-masing pesanan, misalnya P1 kita menggaji atau mengeluarkan biaya untuk tenaga kerja adalah 14 juta, untuk P2 12 juta, dan untuk P3 adalah 8 juta. Maka hitunglah BOP biaya pemesanannya, misalnya kita menghitung BOP adalah 80% dari biaya tenaga kerja langsung. Maka yang kita lakukan adalah seperti ini ya. Hitung biaya produksi, maka yang kita lakukan pertama adalah kita menghitung pemakaian bahan baku. Karena pemakaian bahan bakunya sudah ada di sini, sehingga kita masukkan atau kita pindah ya dari pesanan bahan baku ke dalam sini. Kita masukkan jumlah pesanan, ya ini jumlah pesanannya. Jumlah pesanannya kita masukkan ke dalam sini ya, jumlah pesanan. Misalnya kita masukkan jumlah pesanan P1 adalah 1.000 dan untuk P2 adalah 1.500 ya, dan untuk P3 adalah 2.000. Dan kemudian bahan bakunya tadi ya dipindah dari yang sini ke pesanan bahan baku ke dalam kebutuhan pemakaian bahan baku. Kita taruh angkanya ya, bahan bakunya ini untuk yang kebutuhan bahan baku X, pesanan 1 adalah 2.000. Kemudian kita langsung masukkan saja ya. Untuk proses pembelian bahan baku karena bahan bakunya sama. Selanjutnya untuk yang bahan baku Y kita masukkan 4.000, kemudian 3.000 untuk P2 ya, kita membutuhkan 9.000 unit. Kita sudah menemukan pemakaian bahan baku. Tugas berikutnya adalah kita menghitung biaya pemakaian bahan baku. Kita menghitung pemakaian bahan baku, tadi kita turunkan dari yang di atas ini ya, report di atas ke dalam ke bagian bawah. Ya, jadi saya langsung masukkan di sini angkanya, jumlah pesanan, ini ke sini ya, kemudian ini pemakaian bahan bakunya ya untuk yang X, dan pemakaian bahan baku untuk yang Y kita masukkan ke dalam sini biar cepat.
Kemudian kita lihat harganya ya untuk bahan baku X. Bahan baku X harganya adalah 5.000. Jadi semuanya sama. Kita hitung adalah 5.000. Kemudian selanjutnya untuk bahan baku Y, ya bahan baku Y ini adalah 4.000. Satuannya adalah 4.000. Langsung hitung 2.000 dikalikan dengan 5.000 ya kilojuta. Dan seterusnya ya. Sehingga kalau kita totalkan menjadi 22.500.000. Berikutnya kita hitung yang Y. Biar cepat ya, saya langsung masukkan. Totalnya sama dengan 36 juta. Sehingga kita masukkan totalnya adalah penjumlahan antara subtotal ini ditambah dengan subtotal X ditambah subtotal Y. Kita jumlahkan. 10 ditambah 16 adalah 26 juta. Ya, berikutnya jadi 19.500.000. 58.500.000 untuk pemakaian biaya bahan baku. Yang ketiga yang harus kita lakukan adalah untuk menghitung total biayanya produksi, maka kita menjumlahkan pemakaian bahan baku, kemudian biaya tenaga kerja, dan biaya overhead. Jadi ingat rumus biaya produksi, ya biaya bahan baku ditambah biaya tenaga kerja, ya tenaga kerja langsung, kemudian ditambah dengan biaya tenaga kerja langsung ditambah dengan biaya overhead. Ini adalah rumus biaya produksi. Nah, selanjutnya kita akan menghitung biaya produksi. Tadi kita sudah menemukan biaya bahan baku kita adalah, ya ini biaya bahan baku kita. Sehingga biaya bahan bakunya langsung kita masukkan. Ya, kita masukkan ke sini. Dari sini kita masukkan. Masukkan biaya tenaga kerjanya. Biaya tenaga kerjanya kita dapatkan dari sini. Ya, ini adalah biaya tenaga kerja. Sehingga langsung kita masukkan angkanya menjadi sini ya. Untuk P1 itu 14 juta. Ya, secara total kita hitung menjadi 34 juta. Kemudian ada aturan ya untuk menghitung BOP. Nah, BOP-nya ini adalah aturannya seperti ini. Bahwa setiap pemesanan BOP-nya adalah 80%. Kita lihat angka ini. Sehingga untuk menghitung BOP ini dikalikan dengan 80%. Untuk mendapatkan BOP. Sehingga 14.000 kali 80%. Juta dikali 80% hasilnya adalah 11.200.000. Dan 12 juta kali 80%, 9.600.000. Kemudian 8 juta kali 80%, 3 juta. Kalau kita jumlahkan menjadi 27 juta 200.
kita sudah mendapatkan harga BOP-nya. Sehingga kita tinggal jumlahkan, tadi rumus biaya produksi adalah biaya bahan baku ditambah dengan biaya tenaga kerja langsung ditambah dengan BOP. Jadi kita jumlahkan ini. 1.200.000. Berikutnya 19.500 tambah 12 tambah 96. Kita sudah mendapatkan, sekarang kita mau menghitung harga pokok per unit. Harga pokok per unit adalah total biaya, ya, total biaya dibagi dengan jumlah pesanan. Hitung 51.200.000 dibagi dengan 1.000. Kita dapatkan hasil sebesar 51.200 dan seterusnya. Sehingga kita sudah mendapatkan biaya produksi setiap pesanan dan harga pokok per unit. Itu tadi pembahasan video pembelajaran kita mengenai akuntansi biaya. Apabila teman-teman dan para pembelajar lain merasa video ini bermanfaat, boleh share dan juga subscribe video ini, kemudian berikan like, komen untuk perbaikan video berikutnya. Setiap manusia dibekali dengan kelebihan dan juga kekurangan. Kelebihan dan kekurangan bisa dalam berbagai bentuk di dalam kehidupan seorang manusia, dari fisik maupun dari non-fisik. Namun percayalah bahwa untuk kita mencapai satu kesuksesan hidup, yang harus kita lakukan adalah bagaimana bisa mengeksplorasi diri dan mengembangkan semua talenta maupun kekuatan yang kita miliki dan berdamai dengan kelemahan-kelemahan yang kita miliki. Memang rumput tetangga selalu lebih hijau, tetapi kadang kita lupa bahwa mereka juga memiliki persoalan yang sama sebagai manusia. Karena itu tetaplah selalu bersyukur dengan apa yang kita miliki. Karena dengan hati yang bersyukur, dengan penerimaan keikhlasan kita akan diri kita, maka kita akan bisa mengembangkan segala potensi yang kita miliki. Salam sukses, ceria selalu. Salam pembelajar. Kita ketemu di video berikutnya. Dadah.